Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para penonton-penonton YouTube, para orang-orang gabut dan yang sedang bersantai melihat video. Oke, di video sebelumnya saya membahas tentang pengalaman membeli MT25 second dan beberapa pertanyaan dari teman-teman atau orang sekitar. Kenapa sih MT25? Kenapa ya nggak lain? Uang 35 juta itu bisa buat beli roda 4 dan lain-lain, nggak kehujanan lah ya. Kalau misal roda 4 mungkin bisa beli Espas atau something ya. Espas keren sih, meski mukanya kayak Shinchan, tapi itu sliding door guys, kayak Alphard. Nah, oke, intermezzonya sudah dulu. Kita lanjut ke topik video kita hari ini, yaitu kenapa MT25, kenapa nggak yang lain, kenapa nggak 250 cc yang lain seperti Ninja ataupun CBR dan lain-lain. Oke, menurut artikel yang saya baca, ya artikel ini lupa saya bacanya di mana ya, mungkin di bungkus gorengan atau mana ya. Menurut artikel yang saya baca, orang atau seseorang mau beli sebuah barang itu memikirkan tiga hal atau berpacu pada tiga hal. Nah, pertama adalah kebutuhan atau keinginan. Ya, butuh atau ingin ini agak sulit untuk membedakan ya. Ya, saya nggak tahu sih butuh atau ingin, tapi butuh sih. Nah, yang kedua masalah selera. Selera mungkin desain, bentuk, dan lain-lain. Ada kan yang orang seleranya aneh. Nah, terus mungkin ada teman Anda yang seleranya aneh. Mungkin selera humornya aneh atau apa. Nah, yang ketiga yang paling penting adalah harga. Katakanlah budget yang kita miliki. Oke, kembali ke pertama, kebutuhan. Kenapa saya sorry guys, ini rodok-rodok nyontek. Karena soalnya di PPKM ini sangat apa ya, kita pusing, jadi banyak pikiran, mau ngapa-ngapain terhambat langkahnya, kita sulit untuk bergerak. Itulah kenapa video kita setnya nongkrong lesehan seperti ini, karena saya sendiri merindukan suasana ngopi, ngangkring di pinggir jalan, ngobrol masalah apalah semuanya. Dan teman-teman kebanyakan kan ngobrol masalah motor ya, hobinya motor, mobil dan lain-lain. Itulah kenapa set kita lesehan, karena kangen akan suasana ngopi di pinggir jalan, lesehan dan lain-lain. Nah, kita kembali ke masalah topik. Pertama, kebutuhan. Pertama, saya butuh kendaraan yang enak, nyaman dibuat antar kota. Kedua, kendaraan ini ringkes, tidak memerlukan tempat parkir yang luas. Terus ketiga, kenceng guys. Kita soalnya sering buru waktu. Nah, yang keempat, yang terakhir ini, saya pengen kendaraan saya fun to ride, enak. Nah, kebetulan MT25 ini saya kira pertama bakal nyaman karena pakai stang fatbar ya, nggak stang jepit seperti R25 ya. Tapi ternyata ergonominya hampir sama, mirip-mirip sih. Ya agak babang sedikit, dan akhirnya saya akali untuk nambahin racer. Ya mungkin kurang estetik sih kalau dilihat, cuma gimana ya, umur saya sudah nggak muda lagi, saya sudah ya om-om lah atau bapak-bapak lah. Jadi kenyamanan itu penting guys, karena orang tua itu sedikit-sedikit masuk angin, pegel, rematik, belum asam urat, darah tinggi dan lain-lain. Dan untuk kedua, fun to ride. Emang kebutuhannya adalah enak digeber, enak diajak jalan lah, nggak bosen lah di jalan, dan nggak ngantuk pertama. Nah, jujur saya selain pengguna MT25, saya juga menggunakan NMAX. Nah, NMAX ini nyaman guys, tapi saking nyamannya itu di jalan ngantuk guys. Motor tinggal ngegas, kaki nggak gerak, selonjoran enak, ngantuk guys. Jadi perjalanan yang kira-kira 2-3 jam itu bisa sampai 5 jam gara-gara ngantuknya guys.
Kenapa saya milih transportasi pribadi? Karena di tempat saya transportasi umum itu susah. Dan itu menolong saya di pandemi ini. Transportasi umum sulit, kereta tidak ada, travel terbatas, dan sangat berguna sekali motor ini. Kedua adalah masalah selera. Kalau misal firing itu mungkin terlalu anak muda kali ya. Saya seneng MT25 itu karena kendaraannya terlihat nggak terlalu ekstrim, terus seperti kendaraan motor cowok pada umumnya lah, motor sport naked pada umumnya, seperti yang 150 cc seperti Vixen. Jadi ini memang terlihat kurang garang guys, cuma itulah yang menjadi kelebihan. Dilihat orang itu malah disepelekan, tapi cuma kamu tidak bisa menyepelekan motor ini ya. Desainnya semi street fighter, mungkin kurang street fighter, cuma kalau dimodif dijadikan street fighter itu mudah sekali, dibuat garang itu mudah sekali. Memang dari pabrik itu mesti, kalau misal orang seneng modif motor atau mobil sebagus apapun ya kan, kalau orang seneng modif itu mesti banyak kurangnya, entah velgnya atau bannya, knalpotnya, bautnya mungkin dibikin warna-warni, entahlah. Itu kan selera masing-masing ya, modifikator masing-masing ya, pemilik masing-masing kan bebas punya mau didesain seperti apa saja. Prinsip modifikasi itu sebenarnya tambah bagus dan tambah tepat guna sebenarnya, karena modif itu artinya kan merubah ya, merubah menjadi lebih baik ya kan. Nah, yang ketiga masalah harga guys. Sebenarnya harga itu adalah unsur yang paling pertama jika orang ingin membeli barang. Kenapa ini tak taruh ketiga? Ya supaya kelihatan plot twist guys. Nah, jadi nanti ngomong-ngomong apa-apa tiba-tiba plot twist. Nah, sekarang kan ini ya, apa? Musimnya gitu ya, apa-apa plot twist. Sinetron atau film ruwet sedikit bilangnya plot twist. Padahal itu nggak plot twist ya, blok. Apa plot twist? Plot itu adalah alur cerita, bukan apa namanya, segala sesuatu yang rumit terus dibilang plot twist. Wah itu orang rodok sinau biar belajar lagi lah. Dia bilang apa, film rumit sedikit, cerita temennya rumit sedikit, plot twist, canda plot twist matamu. Boh, ancen memang anak-anak indie sekarang itu aneh-aneh ya. Anak-anak yang bilangnya sok indie ya. Jangan menjadi sok indie lah, belajar sama orang lain, jangan independen. Sombong itu. Nah, kita kembali masalah harga. Budget yang saya miliki itu adalah 35 juta. Kemarin sudah saya jelaskan. Kita punya budget berapa buat beli sebuah benda ya kan? Nah, 35 juta kalau misal dibuat beli motor baru sekarang 150 cc itu kebanyakan 30 juta ke atas loh guys. Yang sport seperti CBR 150, KLX yang sekarang lagi ngetren, CRF 150 yang lagi ngetren juga. Terus bahkan ADV ya, Honda ADV itu yang 150 itu ya, itu seingat saya harganya 34 juta. Bayangin, 35 juta dapat motor 150 cc, dilihat di jalan ya umum-umum saja. Tantangannya adalah menggunakan budget 35 juta untuk membeli, untuk merasakan level di atasnya guys. Nah, oke teman-teman, karena videonya agak panjang, kita lanjutkan di part 2. Tetap stay tune, tetap ikuti update kita. Sebelum beranjak ke channel lain, mohon dukungan teman-teman untuk like video kita, subscribe, dan komen jika ada kritik dan saran. Komen, sharing jika ada yang ingin disaringkan, karena sharing itu penting. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like,